Di kemudian hari jauh setelah zaman Daud, sekian generasi kemudian, hiduplah seorang laki-laki bernama Yunus. Suatu hari, Allah menyuruh Yunus pergi ke suatu negeri jauh dan menyampaikan bahwa Allah melihat kezaliman penduduknya dan akan memusnahkan mereka semua. Namun Yunus tidak taat kepada Allah. Sebaliknya, Yunus naik sebuah kapal dan pergi ke arah yang berlawanan, dengan anggapan bahwa ia dapat melarikan diri dari Allah. Ketika ia berada di kapal itu, datanglah badai atas perintah Allah. Lautan menjadi begitu ganas dan ombak hampir menjungkir balikan kapal itu dan menenggelamkan semua penumpang yang berada di kapal itu. Para pelaut begitu ketakutan, sehingga mereka mulai berdoa kepada dewanya masing-masing. Mereka melemparkan muatan ke laut untuk mengurangi beban agar tidak tenggelam. Ketika kekacauan terjadi, Yunus tertidur nyenyak di ruang paling bawah kapal itu. Nahkoda kapal datang dan bertanya, "Bagaimana mungkin kamu dapat tertidur? Bangunlah dan berdoalah kepada Tuhanmu dan memohonlah kepadanya. Siapa tahu ia dapat menyelamatkan kita." Kemudian para pelaut memutuskan untuk membuang undi untuk menemukan siapa penyebab badai ini. Yunuslah yang terkena undi, jadi ia menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi. Mereka menyadari bahwa Yunuslah yang bersalah. Mereka ketakutan dan bertanya, "Apa yang harus kami lakukan untuk meredakan laut?" Yunus menjawab, "Lemparkanlah aku ke laut, maka laut akan tenang." Para pelaut berusaha sekuat tenaga mencapai daratan tanpa harus melemparkan Yunus, namun tidak berhasil. Jadi mereka terpaksa melempar Yunus ke laut agar kapal itu tidak tenggelam. Saat itu juga, laut menjadi tenang, dan ombak pun berhenti. Orang-orang di kapal menyadari bahwa Allah Yunus adalah Allah yang sejati. Mereka bertakwa kepada Allah, mempersembahkan kurban, dan beribadah kepadanya. Setelah dilemparkan ke laut, Allah mengirim seekor ikan besar untuk menelan Yunus, dan ia pun tinggal di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Pada waktu itu, ia bertobat dan berdoa kepada Allah dan memohon agar Allah menyelamatkannya. Jadi, Allah memerintahkan ikan itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Setelah ia keluar, ia menaati Allah dan pergi ke negeri yang telah diperintahkan Allah dan memperingatkan mereka atas kejahatan yang mereka lakukan. Semua orang di kota itu bertobat dan berpaling dari kejahatan mereka. Allah mengampuni mereka. Ia berbelas kasihan dan tidak membinasakan mereka. Yunus menolak untuk membawa pesan Allah ke kota yang jauh. Bagaimana Allah menghadapi ketidaktaatan Yunus? Kapan Allah memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus? Bagaimana kita dapat melihat belas kasihan Allah bagi Yunus? Dan bagaimana belas kasihan Allah bagi orang-orang yang tidak bertakwa? Apakah Anda menyadari bahwa Allah dapat menggunakan apapun atau cara apapun untuk memberikan kepada Anda kesempatan kedua untuk mengenalnya dan mengikutinya? Bagaimana caranya?